Halo adik-adik, selamat pagi, salam buat kita semuanya. Mulai ibadah kita pagi ini. Ayo adik-adik, nggak ada yang masih baru bangun tidur, bangun-bangun. Pagi ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo siapkan hati adik-adik semuanya. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah kita pagi ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan, dan belajar dari kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan, dan sungguh biarlah boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, mari kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Berdoalah waktu pagi, berdoalah siang hari, berdoalah
ini kita mau siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru. Nah, adik-adik harus memberikan hati serta konsentrasi yang baik supaya saat firman Tuhan disampaikan kita boleh betul-betul bisa menangkap apa pesan Tuhan buat kita. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini hati kami siap Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. Berkatilah kakak guru yang menyampaikan firman-Mu dan setiap kami juga yang mendengarkan. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami bukan hanya mau menjadi pendengar saja, tapi kami mau juga melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan hati kami siap menerima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nugroho Widi. Dan hari ini saya ingin membahas tentang doa. Doa itu sesuatu yang sangat penting. Saya ingin membahas mulai mungkin dari dasarnya yang paling dasar gitu ya. Bahwa salah satu dasar dari doa itu adalah percakapan pribadi dengan Tuhan. Permohonan sampaikan secara pribadi dengan Tuhan dan jawaban-jawaban dengan doa kita. Apa sih sebetulnya doa? Yang paling sederhana aja. Kita sering ngomong ke diri sendiri ya, moga-moga saya berhasil deh hari ini, saya ikut ujian ini saya berhasil. Mungkin kita pernah ngomong ke orang lain juga, semoga sukses ya, selamat ulang tahun, semoga sehat, semoga bahagia, selamat jalan, hati-hati di jalan. Itu adalah doa. Kemudian kita juga kadang-kadang curhat dengan diri sendiri kalau ada masalah atau kegagalan. Kenapa ya saya tadi, kenapa begini, moga-moga gak apa-apa tadi itu kesalahan, gak apa-apa lah, moga-moga bisa diperbaiki. Nah itu doa. Dengan kata-kata yang menguatkan, memotivasi diri sendiri itu juga doa. Dan kadang-kadang kita dalam situasi yang terjepit, kadang-kadang kita pernah minta bantuan pada sesuatu, entah itu yang kelihatan, mungkin tidak kelihatan. Ya, permintaan semacam itu tergolong doa juga. Ada teman saya yang tidak percaya sama Tuhan seumur hidupnya. Kemudian suatu kali dia menghadapi suatu persoalan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dia berdoa dan dia dapat jawaban itu. Makanya dari mulai saat itu dia mulai percaya Tuhan. Aneh kan? Jadi Tuhan itu memang menyatakan diri melalui doa-doa. Kemudian juga percakapan hafalan dengan yang kita sampaikan itu juga bisa dibilang doa juga, walaupun itu hafalan juga percakapan bebas ya, dari hati ke hati, curhat dengan Tuhan, itu juga adalah doa. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itulah menciptakan, kita diajar seperti itu. Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi harus kita ingat di atas sana itu ada banyak sekali jutaan galaksi dan bintang-bintang yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi kalau penemuan terbaru dari teleskop yang canggih sekarang ini, itu alam semesta itu luar biasa besarnya. Boleh saya kasih gambaran seperti ini aja ya. Seandainya kamu itu hanya sebutir pasir, bayangin kamu itu sebutir pasir, maka kota Jakarta ini mungkin seukuran rumahmu ini. Soal ya. Kalau Jakarta satu kota itu sebutir pasir, maka bumi itu seukuran ya kira-kira seruangan inilah, atau seukuran rumah besar. Jika bumi itu sebutir pasir, maka tata surya, matahari dan bintang-bintangnya sampai yang paling jauh itu seukuran sebuah mall, shopping mall, tahu gedung shopping mall yang besar itu. Tetapi jika tata surya itu juga hanya dianggap sebutir pasir, maka galaksi Bima Sakti ya,
yang satu galaksi itu kira-kira ada 100 juta bintang di dalamnya. Itu ukurannya kira-kira 10 kali mol itu. Tapi kalau jika Bima Sakti itu hanya sebutir pasir saja, maka total alam semesta yang dilihat oleh teleskop-teleskop itu seukuran sebuah mall yang besar sekali. Jadi luar biasa, ukuran alam semesta luar biasa. Tuhan, kalau kita percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengelola alam semesta yang seperti itu, pastilah luar biasa besarnya. Lalu kita bersyukur ada seorang utusan yang namanya Yesus yang diutus oleh Bapaknya dari surga. Nah, kita nggak pernah tahu pusat alam semesta atau surga itu seperti apa tempatnya. Tapi datanglah Yesus ini dan memberitahukan bahwa Allah itu ada dan Allah itu mengasihi kita. Dia menyebut Tuhan itu sebagai Bapaknya. Dan aku datang dalam dunia ini. Jadi aku keluar dan datang dari Allah. Aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Oke ya, jadi Yesus ini mengaku datang dari sana, dari pusat alam semesta yang luar biasa besar ini. Dia nyebut Allah sebagai Bapaknya. Kemudian ngajari kita bagaimana kita harus nyebut Tuhan, harus kita berdoa kepada Tuhan, harus bagaimana kita ini menganggap Tuhan seperti apa, ya kan? Nah, salah satu yang diajarkan oleh Yesus yang menarik adalah seperti ini. Kalau kamu berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doa dengan berdiri rumah ibadat di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan kamu bertele-tele seperti biasa orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi doa yang diulang-ulang supaya banyak. Dia pikir doa yang begitu akan lebih dikabulkan. Jadi kamu jangan seperti mereka. Jadi yang pertanyaan sini adalah gampang saja. Loh, kalau Tuhan itu luar biasa besar di alam ini, kenapa kita mesti berdoanya malah berdoa masuk kamar, berdoa pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi? Kita kan gak lihat Tuhan. Tuhan ada di mana? Kita tidak tahu. Langit di atas itu luar biasa besar. Dan bagaimana firman Tuhan bisa berkata bahwa Tuhan itu tahu pikiran hati kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengetahui rahasia hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan pada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, semua sudah, sebelum kita ngomong Tuhan sudah tahu. Jadi bagaimana Tuhan tahu hal yang luar biasa seperti itu, yang bahkan dalam pikiran kita yang tersembunyi? Karena inilah yang dikatakan Yesus, bahwa Allah itu roh, spiritual, wujudnya roh, dan roh itu bisa ada di mana-mana mengatasi ruang dan waktu. Dan yang lebih hebat lagi, walaupun Bapa di surga itu roh, tapi Tuhan memberikan rohnya di dalam diri kita ini satu persatu. Kamu dan saya diberi roh itu, dan roh itu berdiam di dalam kita. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu, dalam kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, bahwa jadi kita ini bukan milik kita sendiri, karena roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita.
Dan bahkan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita semua menerima roh dari Tuhan itu. Maka Tuhan menganggap kita adalah anak-anaknya. Karena ada roh itu. Roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Ini firman Tuhan. Dan memang benar seperti itu adanya dalam kehidupan kita. Jadi jangan ragukan bahwa kamu adalah anak Tuhan, bahwa roh Tuhan ada di dalam kamu. Dan karena itulah ada roh Tuhan di dalam kita itu, maka kita bisa kalau berdoa disampaikan oleh roh itu ke langit kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu Tuhan ada di mana, tapi roh itu terkoneksi dengan Bapa di surga dan kita bisa menyampaikan doa-doa kita. Walaupun kita ada di dalam kamar, kita rahasia tersembunyi, Tuhan tahu isi hati kita. Karena roh itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya sadar, kita ini manusia sadar bahwa saya ini ada. Tetapi sebenarnya coba kalau kamu bayangin, kamu coba merem saja, memejamkan mata sebentar. Nanti kamu akan bisa memikirkan, melihat di dalam pikiranmu itu tidak hanya pikiran-pikiran yang sadar, yang kamu, ya Kak saya mau ngapain, saya sebetulnya apa sih ini. Tapi juga ada pikiran-pikiran yang dari pikiran bawah sadar. Itu ilmu psikologi mengatakan seperti itu. Atau pikiran yang tidak disadari. Dan bahkan juga ada perasaan-perasaan dalam hati kita. Tadi kita lagi sebel sama orang, tadi kita lagi marah sama orang, tadi kita lagi jatuh cinta sama orang. Sebetulnya perasaan-perasaan itu adalah fungsi dari hormon. Itu fungsi kimia di dalam kehidupan. Dalam batin kita ini, badan kita ini ada fungsi-fungsi kimia yang membuat kita jadi marah, membuat kita jadi cemas, khawatir, dan bahkan jatuh cinta juga itu hormon semua gitu. Jadi kalau kita pejamkan mata, kita mulai menyelidiki batin kita, itu macam-macam yang muncul di dalam batin kita. Ada pikiran-pikiran sadar, ada memori, ingatan-ingatan masa lalu, ada perasaan-perasaan kita. Dan ada juga roh Tuhan di situ. Jadi kalau kita sedang memecahkan masalah, sedang berpikir gitu kan, kadang-kadang roh Tuhan bisa loh tiba-tiba memberikan inspirasi, memberikan suatu ide yang baru atau suatu jawaban atas doa-doa kita. Itu roh Tuhan bisa bekerja mengikut pola pikiran kita dan tiba-tiba ada pikiran yang lain yang, loh ini kan bukan pikiran saya, ini Tuhan. Nah itu bisa kamu alami dalam kehidupan kita. Ya kita ini bisa mengalami seperti itu. Roh Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menyadari suaranya di dalam kehidupan kita ini. Ya kalau kita senang mencari waktu-waktu yang tenang seperti yang diajarkan Yesus tadi, masuk dalam kamar, cari tempat yang tenang, selidiki dalam hati kita. Itu roh Tuhan sering bicara di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan banyak inspirasi, banyak karya-karya yang besar itu munculnya dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan saya merasa bahwa itu ada pekerjaan dari roh Tuhan juga gitu. Jadi ada banyak penemuan-penemuan ilmiah, ada musik-musik yang bagus sekali atau karya seni yang bagus. Ada kemungkinan besar itu roh Tuhan yang bekerja dari dalam manusia gitu. Jadi ini bidang yang mungkin jarang dibicarakan, tetapi cobalah kita kalau lebih senang berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, nanti lama-lama akan mulai sadar bahwa Tuhan itu ada dan berbicara dari dalam kehidupan kita gitu. Jadi itu tadi beberapa praktek sederhana gitu ya. Kita bisa
lakukan saat ini juga, kita pejamkan mata, kita bisa merasakan di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan tadi, ya, kita serahkan hidup kita bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu disalurkan antara Tuhan dan kita, itu kita bisa rasakan. Sama seperti kalau kamu merasakan orang tuamu atau ibumu mengasihi kamu, ya, itu kamu bisa rasakan. Itu antar pribadi, mungkin ada isinya jatuh cinta gitu ya, itu juga bisa merasakan antara laki dan perempuan, atau antar perempuan saling mengasihi satu sama lain, saling sebagai sahabat, saling mengasihi satu sama lain, itu bisa merasakan teman saya ini sayang sama saya. Kita bisa rasakan waktu kita ngobrol gitu ya, kita bisa rasakan itu. Demikian juga dengan waktu kita berdoa, kita bisa rasakan bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, dan kita tidak merasa sendirian menghadapi dunia ini. Ya, ada yang mendengarkan kita. Tuhan bersama kita dalam semua episode kehidupan kita, susah atau senang. Dan juga di dalam melalui doa-doa itu kita bisa merasakan suatu perubahan hidup. Jadi kalau Tuhan ingatkan atas kekurangan kita atau dosa-dosa kita bisa minta ampun saat itu juga. Tuhan mengubah dan Tuhan bekerja dari dalam kehidupan kita. Itu semua terjadi karena ada pekerjaan Roh Tuhan itu di dalam kita, dan kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Jadi Tuhan itu kasih, Tuhan itu Bapa kita. Kasih Bapa itu sempurna. Tuhan tidak menuntut yang bukan-bukan. Tuhan berkenan pada kita karena kita anak-anaknya. Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia memberi matahari dan berkat pada semua orang, yang baik dan jahat semua diberi berkat karena Tuhan itu mengasihi kita. Itu bisa kita rasakan semua di dalam doa. Bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Ada lagu mengatakan, sebagaimana adaku, kau terima diriku berdasar pada janjimu ya Yesus. Sekarang ku datang. Sebagaimana adaku, kasihmu telah menarikku untuk menjadi milikmu ya Yesus. Sekarang ku datang. Kita diterima. Jadi mari dalam sikap kita berdoa, kita lakukan sesuai firman Tuhan. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Kita menyembah Dia dalam roh, dan kita menyembah Dia di dalam kebenaran juga. Kita tahu kita diterima, apapun kondisi kita diterima. Ada satu perumpamaan menceritakan tentang Yesus, menceritakan bagaimana ada seorang Farisi yang datang beribadah gitu ya, mau berdoa kepada Tuhan. Dan juga ada orang pemungut cukai, orang yang berdosa lah begitu, pekerjaannya dianggap berdosa gitu. Orang Farisi ini datang sama Tuhan di rumah ibadah, dia kasih persembahan yang banyak, dan dia berdiri mengangkat tangan, berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur padamu, aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku ini berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia mengangkat dirinya, hatinya dengan begitu megah di hadapan Tuhan. Nah, tapi si pemungut cukai ini, dia cuma berdiri jauh-jauh, dia mukul-pukul dadanya sendiri. Dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, Yesus bilang, orang yang berdosa ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita bersikap seperti itu di dalam doa, jujur, tulus, apa adanya hidup kita. Ya, kalau kita berdosa, ya datang pada Tuhan. Memang kita ini manusia, banyak dosanya. Datang pada Tuhan.
Dan kalau Tuhan bilang ya kamu bertobatlah, ya kita bertobat. Jangan kita seperti orang Farisi tadi, kan kita mungkin berdosa gitu ya, terus kita datang pada Tuhan, saya sudah ngasih persembahan banyak, saya sudah orang hebat, saya kan sudah berpuasa sungguh-sungguh, wah mengucap syukur nggak seperti orang berdosa yang lain. Jangan kita seperti itu, jangan kita sombong seperti itu di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan doa yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan tuh mengasihi dan mengampuni. Ada lagi satu cerita di mana seorang orang perempuan yang datang dan dia menyesali dosa-dosanya, ya dia sangat menyesal, kemudian dia mengurapi kakinya Yesus, dia mencuci kakinya, dia membasahi dengan air mata. Ini perempuan ini adalah seorang perempuan gak benar, tapi dia bertobat dan dia menyatakan itu di depan orang dengan caranya dia sendiri. Tapi ini luar biasa, bahkan orang-orang yang hadir di situ mengatakan ini Yesus ini nggak tahu ya, ini perempuan berdosa, perempuan nggak benar. Kenapa dia berani-beraninya dia bertobat dengan cara seperti itu gitu. Tapi Yesus bilang, kamu diampuni dosa-dosamu karena Tuhan mengasihi kamu. Dia juga anak Tuhan. Dia walaupun orang tersesat, dia anak Tuhan. Dan benar, perempuan ini jadi seorang perempuan yang dipakai oleh Tuhan. Saya menduga, dan ini analisis dari banyak orang mengatakan bahwa ini adalah Maria Magdalena, seorang pemimpin yang kemudian menjadi seorang santa di dalam gereja Katolik. Jadi seorang yang sangat dihormati, jadi seorang pemimpin para perempuan, karena dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau di dalam murid Yesus itu ada yang namanya Paulus, kalau yang laki-laki Paulus, dia tadinya dia orang yang menganiaya orang Kristen, kemudian dia percaya, dia menjadi seorang penginjil yang hebat. Begitu juga ini Maria Magdalena, ini adalah seorang perempuan yang tadinya perempuan gak benar, dia bertobat dan dia percaya. Dan sikap hati seperti ini yang harus kita pertahankan, ya. Tuhan itu mengasihi dan Tuhan itu menyembuhkan. Dan bahkan ini ada cerita lagi, seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah diobati berbagai tabib, tidak pernah sembuh. Hartanya sudah habis, sudah berusaha mati-matian, lalu dia mendengar tentang Yesus. Dan dia mulai punya harapan. Dan dia punya, bukan doa ini, saya nggak tahu ini punya, dia berdoa seperti apa, tetapi dia punya iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus lewat berdesakan, karena mereka melewati kota, dalam kota yang gang-gangnya sempit begitu. Dia Yesus orang yang populer saat itu, diiringi oleh orang banyak. Melewati gang-gang itu berdesakan, lalu perempuan ini berhasil menjamah jubahnya Yesus. Dan saat itu juga kuasa Tuhan mengalir dan dia sembuhkan. Kemudian Yesus lihat kiri kanan, siapa yang jamah jubahku, katanya. Nah, sampai muridnya, ya Petrus dan murid yang lain pada ngomel. Tuhan, katanya, guru, apa guru tidak lihat kita ini sudah digencet-gencet orang, sudah dijepit orang, berdesakan kayak begini. Masa guru mau bilang siapa yang jamah jubahmu? Benar, ada yang jamah jubah saya sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, ini perempuan ini mengaku. Dan ini suatu bentuk doa juga. Tetapi doa yang penuh dengan iman. Dia nyatakan dan dia lakukan dan dia mendapatkan hasilnya, yaitu kesembuhan. Benar-benar sembuh itu perempuan dari saat itu. Jadi iman itu benar-benar mendatangkan kuasa Tuhan. Dalam doa kalau kita tidak beriman, kita tidak akan merasa apa-apa. Jadi sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kalau kita simpulkan, berdoa itu adalah satu komunikasi pribadi dengan Tuhan. Ya, itu salah satu poin penting di dalam doa. Ya, suatu percakapan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu semua isi hati kita. Karena ada rohnya di dalam kita. Jadi mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Terus menerus. Setiap saat dalam kehidupan kita. Bangun pagi sampai malam, dalam susah, dalam senang, dalam segala hal. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena rohnya ada di dalam kita. Dan roh itu bisa menjawab. Dan bisa menjawab apa yang kita perlukan gitu ya. Yang penting berdoalah dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa. Akhirnya mari kita berdoa dan percaya. Dengarkan beberapa firman Tuhan ini, dan kalau kamu punya kebutuhan atau kerinduan untuk pertolongan, dapatkan pertolongan, marilah berdoa dan dengarkan firman Tuhan ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Belum melihat, tapi sudah percaya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, ayat hafalannya minggu ini diambil dari Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayo sekarang merekanya diganti sama namanya. Misalkan nih nama Marta. Marta harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Nah, hafal ya adik-adik, dihafal ya adik-adik ya. Pasti bisa ya, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah
bernyanyi buat Tuhan, sudah berdoa, sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berkata doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.